Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Sekarang rekam medis itu cuma ruang kecil aja, cuma satu bangku dengan dua komputer udah cukup. Nggak ada gedung-gedung yang sampai gede-gede gitu nyari-nyari. Dan itu ada masalah kalau buat forensik ya. Begini kan, kalau namanya kita kasus kan visum. Iya, visum. Visum itu ditaruh khusus dan itu adalah rekaman masalah soal hukum. Iya. Ada kadaluarsanya, misalnya bunuh orang kadaluarsa 12 tahun. Iya. Nah habis selesai otopsi, berkas udah segede. Susah nyarinya, Franky. Atau di mana-mana kita udah susah nyari. Kalau sekarang gampang, tinggal ketik namanya. Kalau ke rumah sakit sekarang tanggal lahirnya berapa Pak, cerut keluar rekod medisnya. Nah, jadi setiap mahasiswa tuh harus mampu mendesain sebuah sistem lah, katakanlah sistem aplikasi yang terkait dengan kedokteran. Jadi waktu itu tuh ceritanya kan mereka dari semester 1 dia dapat nih tentang teori dan keterampilan dasar di bidang komputer, dari mulai tentu saja data ya, basis data. Jadi kasih tuh kemudian membangun sistem, desain sistem seperti apa. Karena kan bukan orang komputer tapi dari sisi aspek itunya membangun, mendesain gitu. Nah, kemudian ketika dia kan ada dua ya, setelah esket kemudian profesi nih Dok ya. Profesi dia dapat nih kan status A, status B untuk bidang keahlian kedokterannya. Nah, kita minta ketika dia melakukan stase tersebut, apa sih permasalahan yang bisa diimplementasikan menggunakan teknologi informasi. Nah, sekarang nih kita yang tahu tadi Dr. Mariono, sekarang nih kita ada satu bintang film, Dr. Jaya tahu Richard Gere. Tadi Dr. Jaya nyebut kan. Jadi Richard Gere ini ada di samping saya. Tapi Richard Gere yang ini kebetulan kemarin dia tuh pergi jalan-jalan ke Afrika. Jadi sedikit ada perubahan Richard Gere mukanya dan pakai kacamata. Nah inilah gelap itu maksudnya kepanasan. Yang nono ganteng gitu Dok. Yang ini telat ngangkat. Ini profesor Dok. Profesor Adang Suhendar. Suhendra. Ganti-ganti nama orang Suhendra. Iya kan cuma kesulit doang. Nggak ngambil untung loh. Ya. Tapi ngomong-ngomong, benar tuh namanya Profesor Adang Suhendra ya. Adang Suhendra. Di tengah-tengah antara Prof sama Adang tuh kan pasti ada gelarnya lagi dong. Iya, ada lah. Apa tuh? Apa gelarnya? Gelarnya itu Dokter Ing. Dokter Ing. Dan engineer. Nggak, soalnya sekarang ada yang lagi rame di bukan podcast, di YouTube tuh iya. Terus jadi bermasalah tuh. Oh gitu ya. Kalau ini punya jasanya? Ada lengkap. Asli. Pertanyaannya begitu. Ada angkanya 1. Di mana dapatnya tuh? Yang 1. Di mana dapat jasanya tuh? Di mana ya, sekolah lah di mana? Sekolahnya di mana tuh? Di Jerman. Tuh Jerman. Udah benar dia. Udah benar. Ya kan? Jajaran Patiman. Matraman. Jajaran Matraman mah itu yang ngeprint ya. Zaman dulu gitu. Zaman dulu inget. Waktu ngeprintnya bilang yang asli ya ngeprintnya. Dong, Prof. Ini kalau sama dia susah kita untuk susah bercanda. Kita biasa serius mulu sama dia nih. Oh gitu. Itu perjalanan sekolahnya dari TK masih ingat nggak? Masih lah. Cerita dong. Saya dulu TK tuh di TK Kenanga. Di Roxy. Bukan ini ya, nasi campur Kenanga ya. Oh bukan. Nggak tahu lah kalau itu. Tanya di Roxy situ jalan. Biak situ ya, belakang belakang dulu kan di bioskop tuh Roxy. Di bagian kumis-kumis itu ya.
kumis. Itu Pak Kumis. Tukang apa namanya? Tukang Soto makanan Betawi. soto Betawi. Terus? Ada itu sudah apa namanya? SMP? Saudara. Saudara, SD dulu dong sebelum SMP. Oh iya dari TK ya. Iya, loncat kali ya. Saking ininya dari TK langsung SMP gitu ya. Axel. Aksel. Terus SD SD itu di Jalan Lematang, Cideng 02. Masih ada SD-nya sampai Masih sekarang. ada, ya? Masih ada. nggak Makin ganti bagus nama dia. tuh SD-nya. SD Cideng 02 sih dari Cideng dulu 02 ya? masih tetap Jalan Terus? Lematang. SMP? SMP 94 Tanah Abang 5 situ. SMP 94 Tanah Abang 5. Nah, Wah. SMA? SMA 4 Jalan Batu. Wah. Tuh kementerian apa sih? Eh, Kelautan sekarang ya. SMA 4 biasanya punya lawan tandingnya SMA berapa? Tetangganya sebelah. 7. SMA 7. Lawan kayaknya ada sparring gitu. partner abadi ya. Partner abadi. Akhirnya dipisah. Akhirnya dipisah. Nggak digabung ya, kalau dulu kan 9 sama 11 jadi 70 digabung. Iya. Kalau ini dipisah. Dipisah, ya? Dibuat lebih jauh. Kan di SMA 7-nya jadi museum. Oh gitu. Iya, SMA 7 museum. Akhirnya 7-nya dipindah. Terus? 4-nya tetap sampai sekarang. Terus? Iya. Kuliah. Kuliah? Nah, Kemana kuliah tuh? di mana ya? UI Matematik sama di Gunadarma Informatika. Masuk tahun berapa tuh? Di UI-nya Matematik 87. 87 lulus sampai Tahun 93 ya. 93. 93 bandel dulu. Agak lama Jadi dikit. gelarnya banyak nih dok. Setahu saya lulusan matematik tuh biasanya gelarnya kita lebih bagus daripada dokter. Dokter pakai S tuh ya. cuman DR satu doang, Nah, singular. singular. Kita DRS Plural ya, jamak. plural. Jadi lebih daripada satu orang dokter. Dokteran, DRS banyak. Tapi zaman kita udah ganti nggak DRS. Sarjana Sains. Itu SSI. saya masih Oh, iya. DRS. Terus dari Gunadarma dapat IR. Sarjana Teknik IR. Oh, udah ganti juga S. Ya dulu IR, cuman IR. kan sekarang nomenklaturnya jadi sarjana teknik ya, karena Tapi dulu teknik waktu UI informatika. mestinya masih DRS lah ya. Atau udah ganti juga? Udah Udah SSI. ganti SSI ya. Sarjana Sains ya. Science. Terus S2 terus kan? sekolah terus. Dulu waktu itu inget saya hari ini ujian skripsi sama ujian itu apa namanya, kalau di kita itu ada Komprehensif ya. komprehensif. Itu malamnya udah langsung berangkat ke Thailand, Bangkok. Waduh. Thailand, Bangkok ya. Thailand, Bangkok. Benar dia. Kalau Thailand, Ya, itu. Thailand dibilang Finlandia salah. Salah bener. Ya kali cabang gitu. Terus Bangkok Thailand. Ambil computer science Mhm. di sana di AIT, Asian Institute of Technology. Masih ada juga kampusnya. Masih ada ya. Masih, alhamdulillah. Teman-teman kuliah masih ada. Masih. Dosen pembimbing masih ada. Dosen pembimbing udah nggak ada satu. Oh. Itu agak Kalau susah nanti agak klarifikasinya dok. Terus Terus gimana lanjutan? lanjut tahun 97 ke Jerman. Kita dulu kursus bahasa dulu ya. Waktu itu pas banget tuh ada kegiatan Indonesia ya, rame tuh. Nah, terus 97 berangkat bulan Mei ya. Di sana ya, terus sampai tahun 2001 sekitar bulan Oktober lah gitu ya. Kembali ke Indonesia 2002 Februari. Ngomong-ngomong bahasa Jerman yang udah biasa diomongin apa? Ya, biasa yang paling gampang aja ya dok ya, diingat. Ikhli Bedih gitu. Enggak. Gini, ini mohon maaf dikoreksi kalau orang yang ngerti bahasa Jerman ya. Mesti kalau kita sama seorang wanita, kita mesti tanya yang benar tuh ihli bedi atau du lips me. Du lips me, siapa yang duluan ya? Enggak, itu kita tanya sama Lips me. orang dok. Hasilnya tetap untung buat kita, Untung buat kita ya. ya kan? Betul ya? Du lips me, berarti Anda cinta Enggak, saya gitu ya? Enggak kan? Logikanya. Itu secara grammarnya betul kan? Ya, du lips ya, kalau du itu kan pakai Kalau lip, ST, lips, pakai ST kan? ST lips me. Nah, jadi dokter Me-nya Jaya saya objek mau benar. kasih tahu nih sama yang sering kali berhubungan dengan orang-orang luar negeri. Kalau kita ketemu perempuan, kalau bahasa Inggris tuh yang kita mesti tanyakan dulu,
Yang benar I love you or you love me. Dua-dua hasilnya tuh menguntungkan kita. Percaya nggak? Kenapa? Coba Dokter Jaya sebutin. Kalau misalnya Dokter Jaya perempuan deh. Dia bilang I love you. Kita bilang apa? Terima kasih. Ya begitu ya dok ya. Kalau dia bilang si perempuan itu bilang I love you, terima kasih. Udah ada perempuan yang suka sama kita. Jadi dibilang ich liebe dich. Kalau dia Di lawan Jerman ada perempuan suka sama namanya Adang Suhendra. udah duluan ya. Tapi begitu dia bilang do live me, ya memang. Ya memang. Itu artinya apa resiprokal dok. Ternyata itu harus dua-duanya gitu. Gitu ya maksudnya gitu pakainya resiprokal. Nah ini tips aja supaya orang tuh kalau ngobrol sama orang luar negeri dengan wanita, kita bisa memulai dengan pertanyaan seperti itu supaya apa namanya kita menghasilkan suatu jawaban yang menyenangkan buat kita. Gitu kan ya? Oke, jadi habis dari Jerman balik lagi ke Indonesia. Terus ya di sini activity ngajar. Nah, sekarang saya dengar katanya punya jabatan. Jadi pejabat dong. Jawaban itu berarti tugas. Tugas struktural istilahnya. Tugas struktural. Apa tugas struktural? Jadi dekan. Dekan nih, baru tahu lu punya temen dekan. Jangan gitu. Bangga juga dong ada kelas. Dekan gitu. Ada kelas dekan dekan. ya, Masya Dekan, Allah. saya dari dulu sampai sekarang nggak naik jabatannya. Jadi supir akap terus nih. Owner itu mah. Derajin. Oh iya. Siap. Masya Allah. Jadi ternyata bangga saya sekarang ada kelas jadi dekan di Fakultas Teknologi Industri. Tapi yang saya dengar kabarnya juga ternyata Profesor Adang Suhendra ini selain dekan, kemudian dia menjadi seorang yang istilahnya dipercaya atau mempunyai ide untuk menjadi bridging gitu ya. Membangun suatu fakultas baru dong. Betul ya? Ya waktu itu kan kita akan mengembangkan juga gitu dok ya. Artinya perguruan tinggi kalau punya FK itu kan sesuatu yang kebanggaan ya dok. Ya jadi artinya waktu itu kan kita ingin membangun ya perguruan tinggi kalau ada FK-nya itu kan adalah perguruan tinggi yang sangat prestis sekali. Dan memang kan juga dibutuhkan ya di Indonesia karena kan rasio dokter dengan apa namanya jumlah penduduk kan tuh masih kecil ya gitu ya dok ya. Nah, jadi kita ke sana, nah cuman unggulnya di mana? Jadi kalau zaman sekarang itu istilahnya kita harus punya diferensiasi. Ya, jadi program studi harus ada keunggulannya. Nah, karena saya dari bidang informatika, ya kita bikin ya kedokterannya yang memang kuat informatikanya. Ya, jadi istilahnya digital medical gitu ya dok ya. Nah, kalau kita nyebutnya informatika kedokteran. Tapi ngomong-ngomong Gitu. tadi ngomong diferensiasi. Masih ingat nggak diferensial? Masih lah turunan. Nah kalau di Laju. kalau di matematik itu difference garis apa gradien Garis singgung, gradien. garis miring. Tapi kalau di saya kan supir akap. Kalau supir akap itu diferensial tuh artinya itu adalah perbandingan roda gigi. Roda gigi satu. Gigi 1, 2 tuh diferensialnya berapa gitu. Terus kalau integral? Nah, integral itu ya sama aja dengan sumasi ya, penjumlahan, distribusi. Kalau ya. menurut Ibu almarhum Sumartoyo, integral udah luas kurva Iya, sumasi di bawah, kan di bawah luas di bawah kurva. fungsi. Nah, gitu dok. Jadi kan jumlah tuh. Jumlah dibagi-bagi jadi area, ya luas totalnya. Oke. Terusin masalah Apa lagi? Ya, iya jadi kita harus ada keunikan, keunggulan ya kedokteran yaitu informatika kedokteran. Nah, dari situ makanya ya kuliah di kedokteran Gunadarma juga harus menguasai keilmuan dan keterampilan di bidang informatika. Jadi diajarin itu oleh kita adalah tentang bagaimana sih membuat katakanlah kalau informatics itu kan berarti kita mengolah data menjadi informasi gitu ya dok ya. Gimana mengambil sumber data kedokteran ya, data medis ngambil atau beli? Ya
Ya ngambil tuh artinya kita memperoleh data Nah, itu. Ya soal nantinya mau beli, mau ngambil tag Nah, gimana ya satu monggo lagi- itu teknikal satu ya lagi dok ya. nyolong Franky. Satu lagi Itu nyolong. teknikal. Jadi kalimatnya lebih tepatnya Ya, memperoleh gitu ya. memperoleh kan bisa data. banyak hal nih. Sesuai terminologi lah itu. Ya, mengambil data ya baik itu sifatnya otomatis digital ya, makanya Iya. ada digital kedokteran supaya bisa diproses di komputer. Ya kayak apa sih sebenarnya data di bidang medis itu kan beragam ya, baik yang itu sifatnya tekstual, baik yang sifatnya suara maupun dari sifatnya tadi ya image gitu ya, Iya. atau gambar. Nah dari data itu ya kemudian gimana nih cara kita mendapatkan informasi gitu ya. Tadi kan kita cerita ya dok ya, katanya dokter sekarang pakai foto gitu ya, ngeliat foto dia lihat. Nah itu nanti dianalisis oleh sebuah sistem ya. Nah apalagi zaman sekarang kan sudah ada AI ya, bahkan yang namanya sekarang tuh ada tadi agentic ya, jadi agent AI. Jadi berbagai alat yang bisa memperoleh data tadi ya dari sensor, dari video, hasil scanning dan sebagainya. Nah itu nanti bisa menyimpulkan kira-kira karakteristik si pasien ini nanti harus terapinya, harus apanya seperti apa gitu. Agentic jadi udah didesain ke sana. Nah saat ini mereka itu udah mempelajari dari katakan dari visual, ini bisa tahu sudut. Kan orang kalau yang sering apa sih namanya di apa sih decline ya, itu kalau dia punya penyakit tulang punggung ya dok ya, itu diukur nih berapa derajatnya, Nyindir nih. nah gitu, nah Nyindir saya. ya enggak, ataupun misalnya luka gitu ya, ada luka atau gangguan di kulit nih berapa persen itu luka bakar, terus keparahannya segala macem. Nah jadi ya kita memanfaatkan itu tadi ya, teknologi informasi tadi bisa buat membantu dokter dalam melakukan nanti tentu saja diagnosa ya, hasilnya akan seperti apa. Jadi itu kita perkuat, itu kita kasih. Dok, emang yang tadi Profesor Adam Suhendra ini ngomongin itu seberapa bagusnya dok? Yang jelas ya begini ya, saya tuh kan dulu lulus itu masih semuanya cuma harus pakai manual. Ya, dok. Yang namanya bagian vital rumah sakit tuh bagian rekam medis, Franky. Gitu. Rekam medis tuh gedung gede sekali, mau nyarinya susah setengah mati. Mesti sini A, B, C, udah gedungnya gede. Dan satu yang jadi masalah adalah rayap, Franky. Pertama pasien datang, udah pasien sekian tahun, segini berkasnya, Iya. nyarinya susah, dokternya udah nggak ada waktu lagi, begitu ada pasien nggak ada waktu. Nah sekarang dengan masuk begitu kan Gitu, sangat udah, Pak. mudah, dan itu jadi ringkas sekali. Kebayang nggak sekarang kalau dulu foto ronsen mesti di print dulu betul, segala macam, itu lama. Kalau sekarang orang dokter pasien ini kasih CD, kalau dokternya tinggal gini, dokter tinggal begini-begini dari ruangan manapun dia bisa ngelihat gambar. Itu sangat membantu sekali, Franky. Oh, gitu Amat ya. sangat bantu. Jadi di luar daripada untuk aplikasi praktek nih, ceritanya untuk back office-nya lah dok ya? Ya sekarang rekam medis itu cuma ruang kecil aja, cuma satu bangku dengan dua komputer udah cukup. Nggak ada gedung-gedung yang sampai gede-gede gitu nyari-nyari. Dan itu ada masalah kalau buat forensik ya. Nah, begini kan kalau namanya kita kasus kan visum. Iya, visum. Visum itu ditaruh khusus dan itu adalah rekaman masalah soal hukum. Iya. Ada kadaluarsanya, misalnya Betul. bunuh orang kadaluarsa 12 Iya, tahun. iya. Nah habis selesai otopsi, berkas udah segede. Susah nyarinya, Franky. Aduh, atau di mana-mana kita udah susah nyari. Kalau sekarang gampang, tinggal ketik namanya. Kalau ke rumah sakit sekarang tanggal lahirnya berapa Pak? Cerut keluar, cerut. Luar rekod medisnya. Langsung kita di rumah sakit tinggal ketik, langsung isi ketik, selesai. Kalau dokter Jaya mah ngomongnya begitu diketik tanggal lahirnya keluar rekam medis, begitu saya ke sana begitu diketik tanggal lahirnya keluar harganya berapa, resep apa kwitansinya, beda hasil. Iya, dia tahu. Ya, tapi sekarang ada masalah. Sekarang ini ada perubahan, Prof ya. Perubahan pertama rekam medis itu harus gitu. Nah masalahnya nih dokter-dokter yang usianya di atas 60 tahun bermasalah. Mereka buka komputer aja nggak bisa. Ngetiknya segitu ya dok. Enggak lah. Gitu. Loh, 60 tahun masa kagak bisa? banyak yang nggak bisa di rumah sakit, bener Franky. Kan sekarang rumah sakit kan sudah harus itu. Jadi dia tuh panggil tuh dokter Asisten. muda, suruh ngetikin. Dia anamnesis, dia yang ngetikin. Nah, Anamnesis, dokter ya, muda betul. nyari berkas apa sih si dokter atau perawat di sebelahnya.
Banyak Frankie. Itu kan masih ada sisa-sisa Laskar Panjang Dam, tuh belum yang nonton masih ya, Damnya? Masih jauh. Masih dia. jauh. enggak, itu Ini masih dokter masih banyak maksudnya. dokter-dokter yang gaptek dan nggak mau belajar Frankie. Saya juga masih 38 tahun lagi sih kalau 60 mah. Tapi kamu percaya nggak zaman sekarang tuh ada orang yang umurnya 60-an gitu ya. Mesen GoFood aja nggak bisa loh. Ada Nggak Frankie. penting, Dok. Hah? Yang penting punya handphone. Serius. Teleponnya. Dia telepon sama yang biasa. Ngetik kelamaan pencet. Enggak, tapi itu masih Tapi kalau masalah. aplikasi gimana ya? Dok Iya. ya, dia harus lewat Serius. jalur itu. ya. Saya di handphone saya Portalnya. nggak ada aplikasi Gojek, Gokar, segala macam. Tapi saya bisa naik Gojek, Gokar. Tinggal nelponnya. Dek, pesenin Tolong ojek. pesenin. Tapi kamu belum pernah ketemu ya orang itu yang pakai HP-nya HP yang segini. Candy Bro. bar istilahnya tuh. Iya. Candy bar. Masih dipakai. Betul. Buat apa bro? Tahulah. Buat HP selingkuhan. Nggak bisa dilacak bro. Yang ini jangan dibahas karena ada yang masih menggunakan di sana. Sama satu lagi tekap. Tekap. Kalau tekap ya. Nggak bisa dilacak gitu. Enggak, tapi maksudnya saya ini sekarang ini masih peralihan Frankie, jangan kamu anggap semuanya tuh Iya. Tapi ya lama-lama itu melek udah IT, nggak enggak. bisa berfungsi Ini dia. satu hal yang buat orang-orang yang nggak biasa naik Gojek atau Gokar itu hati-hati jangan sampai kayak saya. Hmm. Saya kan memang nggak punya aplikasi, jadi saya bilang sama anak-anak saya, tolong dong pesenin saya dari Gatot Subroto ke TIS tempat Indraya Square itu kan. Oke, gimana caranya saya tanya. Bapak turun aja ke bawah, nanti tukang Gojek motornya datengin ke Bapak. Itu harganya udah fix segitu, udah 10.000 dibilang. Tapi kadang-kadang bisa lebih. Di jam. Kadang-kadang bisa lebih. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya naik, begitu saya turun terus ada motor nyamperin, saya naik aja. Jadi buat tempat lain. Saya naik aja kan dia kan begitu di tempat itu patung pancoran harusnya naik ke atas. Dia mau siap-siap ke kiri, enggak kita lurus. Bapak mau kemana? Saya mau ke situ. Loh Bapak kemana ke situ? Kan ya sebenarnya waktu awal dia bilang, Pak ini tarifnya 15.000 ya. Karena berpikir anak saya bilang suka bisa berubah, ya nggak apa-apa 15.000. Naik. Kita ke sini Pak. Enggak saya ke sana. Saya bilang, waduh Bapak salah. Ini harganya gimana? Saya bayar nggak apa-apa 20.000 deh. Kita lebihin gitu 25.000 nggak masalah. Akhirnya diantar. Saya nggak tahu dia ngomong. Ada dua yang kecewa. Pertama tukang Gojek yang beneran aja salah. Kedua yang lagi nungguin Iya, jemputan. customernya. Itu dosa loh. Kadang-kadang ya ini kenapa saya kasih tahu karena ternyata kalau kita nggak terlalu biasa menggunakan aplikasi itu bisa terjadi kejadian kayak gitu. Makanya perlu orang-orang yang ngerti gitu kan ya. Oke, nah jadi Dokter Jaya tadi udah jelasin fungsi aplikasi dan sebagainya ya, yang Profesor Adang Suhendra ini akhirnya bisa membantu ya. Iya. Ya, Nah, terus gimana lagi Dok kalau untuk aplikasi di kedokteran menurut Dokter Jaya? Enggak gitu, tapi ya maksudnya yang kayak gitu tuh gampang. Jadi ngelihatnya juga gampang. Kalau buat dokter mana kelainannya gitu kan ada banyak foto segala langsung diputar-putar segala macam lebih gampang lagi. Diagnosis cepet jadinya. Jadi sekarang Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma tuh ngebangun sistem sendiri buat aplikasi itu atau gimana sebenarnya? Jadi kan ini buat kompetensi si mahasiswanya ya. Nah, jadi setiap mahasiswa tuh harus mampu mendesain sebuah sistem lah katakanlah, sistem aplikasi yang terkait dengan kedokteran. Jadi waktu itu tuh ceritanya kan mereka dari semester 1 dia dapat nih tentang teori dan keterampilan dasar di bidang komputer dari mulai tentu saja data ya, basis data. Jadi kan situ kemudian membangun sistem, desain sistem seperti apa. Karena kan bukan orang komputer tapi dari sisi aspek itunya membangun, mendesain gitu. Nah, kemudian ketika dia kan ada dua ya, setelah esket kemudian profesi nih Dok ya. Profesi dia dapat nih kan status A, status B untuk bidang keahlian kedokterannya. Nah, kita minta ketika dia melakukan stase-stase tersebut, apa sih permasalahan yang bisa diimplementasikan menggunakan
teknologi informasi. Nah, mereka tuh berkreasi tuh di situ. Oh, saya waktu itu menemui kesulitan, yaitu contoh seperti kata Dokter Jaya tadi. Oh, ini nyari data susah untuk ya katakan bidang kesehatan tertentu. Ya, nah, ya misalkan yang kemarin mau cari supaya cepat bisa melihat orang kena DB atau enggak, itu gimana? Nah, jadi si mahasiswa ini dia mempelajari sensor apa sih yang tepat bisa melihat ini gitu kan. HB kandungannya, oh sensornya jenisnya ini. Dia kan tahu kan, karena dia harus tahu fiturnya kan. Ciri-ciri orang kena DBD itu apa sih? Nah, sehingga gue harus pakai alat apa. Jadi artinya dari alat itu dia tahu, dari cara memperoleh data dari sensor dia tahu, terus gimana mengolah data tersebut, cara ngitungnya sehingga bisa tadi ya simptom-simptom tadi bisa didiagnosa apa. Oke, bentar nih, jangan kepanjangan dulu, otak saya nggak nyampe. Ya kan preambul depan dulu gitu. Artinya mahasiswa tersebut mempelajari teknologi komputasi ya, atau teknologi informasi lah ya. Pada waktu awal-awal masuk, sejak awal masuk sampai dengan sejak awal sampai dia yang masa semester pendidikan dokter semester 7, semester 8. Oh gitu. Jadi dok, dari awal udah dipastikan lulusan FKUG ini nggak akan buta terhadap teknologi komputer. Ya jadi itu memudahkan kalau dia masuk ke rumah sakit sekarang itu udah online semua kayak gitu. Jadi termasuk resep. Yang jadi masalah gini Prof, resep itu kan kalau dokter tulis, itu tulisannya kayak EKG. Dan yang hebatnya dokter yang nulisnya nggak bisa baca. Yang nulis sendiri nggak bisa baca tulisannya. Tapi sekarang itu udah nggak ada masalah. Jadi nggak bakal mungkin salah obat karena dokternya ngetik di sini terus langsung di apotek, langsung keluar di sana. Jangankan gitu, Prof Adang. Dokter-dokter tuh kalau ngirimin saya tuh WA aja kadang-kadang udah kayak resep. Banyak tiponya. Singkatan, typo gitu. Saya baca kira-kira apa nih dokter yang salah komputernya kan. Kita baca untuk nih kalau begitu diklik jadi untik ke sana. Tapi sekarang ada apa namanya prediktif ya. Kita apa ini sama dia langsung ini gitu. Nggak, tapi ada yang sangat membantu Frankie. Kalau pasien tuh dokter tuh perlu tahu ini dia alergi apaan. Kalau berkasnya udah segini, kita nggak tahu di mana tuh letaknya. Ini kali ketik, keluar di alerginya ini, gitu loh. Nah, tadi yang saya tuh karena ya otak saya kan kurang on ya. Jadi kan saya mesti mikirin agak panjang gitu tadi gitu. Yang ada ngasih tahu. Jadi kan dia punya menggunakan kalau diabetes itu mesti pakai apa, itu ada alat-alatnya gitu. Ada sensor-sensor itu tersedia. Wih. Tadi udah tahu belum sensornya apa? Nggak tahu. Ya jangan tanya saya dong. Mata yang pakai vision gitu kan ya. Gitu. Harus untuk ini kan, tinggal kamera ya dok ya. Ini kayak foto aura yang di Mangga 2 nggak? Tapi foto aura tuh hebat loh. Ya tinggal dia prediktif dari mukanya seperti ini kayak ini. Ada yang saya pernah pergi ke salah satu mall itu ya. Dia kita di foto katanya dia bilang, "Loh, Bapak umurnya tinggal sekian." Loh kok tahu? Karena itu dari auranya itu warnanya dia bilang Bapak warnanya hitam, coba Bapak periksa deh. Begitu diperiksa bener kanker gitu loh kayak gitu. Bener serius. Bukan dijelasin. Saya nggak tahu tapi itu dia bisa ngomong gitu, saya sampai kaget. Contohnya lah ya misalkan tadi ya dia ada sensor, dia bisa melihat kan ada aliran darah sebenarnya kayak itulah kayak apa oximeter gitu kan. Sebenarnya apa sih yang dilihat? Dia kan ada gelombang ya cahaya. Dia lihat kalau dia warnanya pekat ya artinya kan diserap. Tapi kalau dia warnanya bening itu diteruskan. Nah. Simple kan sebenarnya. Jadi kayak gitu. Itu contoh sederhana. Yang lebih kompleks lagi bisa sampai ngedeteksi penyakit-penyakit lainnya, turunannya. Tapi kita pernah ada gini. Saya pernah bimbing ini Prof ya. Bimbing satu mahasiswa kedokteran. Dia pengen tahu itu mau tahu ini ada jenazah ini udah berapa jam meninggal. Karena gini orang meninggal tuh komposisi kimianya tuh berubah. Jadi dia tembak dengan gelombang, terus di sini ada sensor yang bisa nangkep ininya. Nah, kalau ininya berubah, dia berubah sama seperti sebenarnya kayak pencitraan dari angkasa.
Dia bikin itu, nah akhirnya dikasih nama tuh namanya cadaver detector. Ditembak cek, jadi dia bikin penelitian sekian menit segitu. Akhirnya bisa memprediksi loh. Iya, betul. Memprediksi berapa lama dia Iya, meninggal. Jadi itu membantu sekali. Itu kan kalau dianalisis pakai itu kan Iya, susah. bisa. Itu masih Betul, komputer bisa. itu yang Alatnya mahal nggak? Sederhana mah, tinggal tergantung mau fungsi tujuannya buat Nggak, kalau nggak apa. mahal mau beli nih. Mau beli. Silakan. Dokternya paling tahu punya hobi. Iya. Apa juga saya beli gitu kan ya. Masalah dipakai urusan Urusan belakangan. belakang, penting ada dulu ya. Nggak FOMO lah. Ada tuh di rumah itu ya. Bukan. Siap. Hobi aja gitu. Iya. Jadi kalau saya nanti itu kalau lagi nggak ada kerjaan, kita ukur Nah itu sendiri. nanti lie detektor Frankie. Kalau Oh, lie kamu bohong detector. kelihatan tuh ini lagi merah semua. Wah lu berarti lagi mikirin lagi mau Matanya ngomong. ngeliat kiri kanan gitu ya. Lie detektor mah nggak usah beli, Dok, di rumah udah ada. Oh udah Oh ada. iya. Iya. Istri saya udah tahu kalau saya bohong. Feelnya udah dapet Iya, itu lie kata-kata apa yang detector. dikeluarkan dia ngerti. Makanya saya udah nggak bisa bohong kalau depan istri saya mah. Gitu ya. Udah ampun. Lebih dari komputer ya. Jadi nggak usah beli, Dok. Oke, jadi alat-alat kayak gitu. Nah sekarang alat itu multifungsi atau setiap alat satu fungsi. Ya contohnya tadi ya kan tentu saja di situ tergantung jenis penyakit apa yang kita butuhkan yang akan kita diagnosa ya sama lah kayak dokter ya sekarang stetoskop gitu kan ini bisa buat apa aja sih katakan kan berarti dia sinyal bunyi gitu ya bunyi suara kalau saya tempel ke sini berarti mau tahu detak jantung kalau saya kan tergantung fungsinya nanti dia buat mengidentifikasi apa Jadi stetoskop Bisa. sekarang juga bisa ngitung. digital ada Oh bukan itu maksud saya. Kenapa? Begitu diukur pakai stetoskop zaman sekarang ketahuan nggak punya duit. Jantung Enggak, oh bukan Bukan. ritme bukan juga. perutnya Perutnya kerak. Lo lapar nggak punya duit lo makan Gara-gara nggak punya duit. lo makan ya Nggak, tapi pokoknya setiap alat kira-kira 1-2 fungsi Iya, aja. bisa. Gitu ya. Berarti banyak nggak jadi beli deh. banyak Mesti ya. sediain banyak loh kayak gitu. Nah, tapi sekarang gini Prof, itu Iya. ada saya itu ada di beberapa rumah sakit ya yang saya praktek di sana. Iya. Mereka tuh udah banyak tuh yang untuk dokter umumnya mereka pakai alat diagnostiknya itu pakai program. Iya. Jadi dia tinggal masukin ke jalannya ke jalannya begitu. Sebenarnya itu seberapa tepat sih? Karena gini, kalau saya bilang sebenarnya itu bikin dokter jadi bodoh. Karena dokter itu kan kadang-kadang variasi penyakit kan juga banyak. Nah yang jadi masalah adalah beberapa pasien, ini contohnya nih Pak Frankie ini, dia percaya sama begituan. Saya begini-begini, kira apa? Langsung didiagnosis. Ini gitu loh. Dan dia percaya Dia percaya, obatnya apa gitu. Nah yang jadi masalah itu ada beberapa tuh yang udah memakai itu. Mereka bilang, ya untuk pendekatan sih, tapi beberapa dokter baru yang males mikir, Udah dia ajar percaya aja itu. sama itu masalahnya. Saya mengcounter omongan dokter Dewa. Tapi tadi dokter Mariono bilang ada ilmu-ilmu dasar yang harus dikuasai secara 100% benar. Kalau itu udah benar berarti yang lain itu cuma tambahannya untuk menambah dia istilahnya meyakinkan bahwa yang dicek itu benar. Kalau kayak tadi mah oknum. Dokter. Karena apa? Kalau menurut saya nih, kalau misalnya dia udah bisa itu salah satu ya Fakultas Kedokteran Undang-Undang diajarin kali tuh caranya tuh supaya menggunakan aplikasi itu dengan tepat. Iya. Jangan sampai dikasih aplikasi nggak ngerti cara pasangnya gimana. Sebenarnya kalau menurut saya barangkali ininya Prof ya, big datanya itu yang harus benar ya. Iya, justru itu makanya kan dia tuh ngerti gimana nih informasi itu diperoleh, diproses. Jadi dia tahu nih fake atau benar atau salah atau enggak. Karena kan dari data aja ya misalkan katakan big data itu kan. Itu kan berarti kecepatannya, jumlahnya, variasinya itu besar. Nah, tentu di situ kan data nggak bersih semua kan. Nah, itu gimana cara membersihkan yang benar-benar apa namanya relevan atau tidak. Ya misalkan tadi kan ini pakai alat tinggal nunggu dia udah percaya. Kan biasanya dokter nggak tahu ya. Enggak, tapi ada dokter Konsisten malas. nggak gitu kan. Enggak, dokter malas ada loh. Oh gitu ya. Oknum ya. Nah, jadi kalau saya kan supir akap bandinginnya gini, kalau di dalam komputer mobil sekarang itu kan kebanyakan udah pakai elektronik semua. Jadi kita ECU-nya aja ditancapin, nih. dilihat di laptop. Oh, diagnosisnya nih rusak ini. Bayangin kalau dia nggak biasa pakai alat itu, dicolokinnya kemana? Betul. Ya kan? Di Gunadarma dibiasain tuh pakai alat-alat kayak gitu. Iya. Ah, ya ngerti deh sekarang. Bisa tidur.
Bisa tidur ya, alhamdulillah. Karena udah saya bisa bandingin. Jadi kalau contohnya nih, ini mobil tipe ini tahun sekian, itu dia punya softwarenya, aplikasinya beda. Iya jelas. Begitu kita colokin, belum tentu dia ngebaca. Nggak kompatibel ya istilahnya ya. Siap. Jadi itu kelebihannya ya. Jadi kelulusan fakultas kedokteran yang mengerti komputer itu lebih ada pengertian gitu, mungkin barangkali dia masih bisa memilah, oh ini kayaknya bisa dipercaya enggak gitu ya. Betul. Iya, dia harus punya dasarnya kuat dulu. Jadi sebagai dokter kan dia punya justifikasi sendiri ya dok ya. Ini menurut teori dasar sekian begini, menurut si komputer begini. Begitu dia nggak cocok, dia bingung. Enggak, tapi masalahnya begini, ya ada satu Prof, ini masalah soal komputer juga, soal keamanan. Masalahnya kan mestinya tuh yang namanya rekam medis itu milik dokter sama milik pasien. Iya, privacy, Masalahnya nih, ini untuk di rumah sakit yang kenyataan, mereka ngetik nih data pasien di ruang praktek, klik masuk ke rumah sakit, begitu dia tinggal atau dia periksa pasien, ini dibiarin terbuka. Jadi siapapun bisa melihat. Lebih masalah lagi adalah selesai praktek dia tinggalin aja itu dalam kondisi terbuka. Siapapun bisa ngelihat rekam medis. Nah, bagaimana caranya mengamankan itu gitu loh. Karena buat dokter, kalau sampai rahasianya itu kebongkar dan itu rahasianya itu bermasalah, itu bisa jadi urusan hukum tuh. Iya. Ya, jadi itu aplikasinya, Dok. Jadi aplikasi ini harus bisa counting. Ya, counting artinya ya kalau yang sederhana dihitunglah kalau dia 1 menit tidak ada perubahan aksi, baik itu kan. Kalau ini kan sebenarnya data ya yang kita tampilin tuh. Nih kalau data di frame-nya itu tetap dalam durasi waktu tertentu, close gitu. Case-nya lah istilahnya. Memang sistemnya dibikin seperti itu ya. Nah, jadi ya saat ini itu dia melihat itu ada perubahan apa di dalam durasi waktu tertentu. Kalau tidak ada perubahan langsung. Tapi dokter kan nggak perlu tahu sampai. Nggak perlu. Jadi itu kan teknikal ya. Enggak, tapi maksudnya saya itu mestinya sih artinya nggak setiap orang di rumah sakit itu bisa mengakses data dokter-dokter tertentu. Tapi ada satu masalah, sejak komputerisasi rekam medis di Depkes itu meminta kita itu langsung bisa dikonek di sana ke Depkes. Itu dokter banyak yang tidak setuju, termasuk saya tidak setuju. Karena kenapa? Yang di Depkes sana bukan dokter. Iya. Betul nggak? Betul, harus ada kebijakannya, itu pakai aturannya, password. Pakai username. Nggak, tapi masalahnya apa yang kita ketik di sini masuk ke Depkes dan itu nanti koneknya ke pajak, Prengki. Ya itu mah kewajiban. Enggak, bukan, tapi jadi terbuka. Kalau ke pajaknya sih kita nggak bisa. Mungkin transaksinya. Nah itu salah satu. Tetapi buat dokter yang paling parah adalah soal rahasia rekam medis itu ada di dalam undang-undang. Perlindungan data pribadi. Ini adalah kontradiksi kan maksudnya dokter saya bahwa satu hal kita harus menjaga kerahasiaan pasien. Di satu sisi kita membuka rahasia pasien, maksudnya dokternya di situ kan. Nah, dan itu kalau dulu sih kalau selama kita belum pakai komputer segala macam, rahasia itu ada di rekam medis. Nggak setiap dokter bisa membuka rekam medis ke orang. Bahkan saya dokter sama dokter dia nggak bisa buka pasien dokter lain gitu. Itu pakai password. Iya, cuma password. Sekarang gara-gara password nilai seorang office boy itu berharga tinggi, Dok. Tip. Serius. Bener. Seorang office boy, misalkan nih Dokter Jaya nih jadi dokter, saingannya si Dokter Joyo. Dia mau tahu Dokter Jaya ngetik apa aja passwordnya. Karena tiap hari si office boy di belakang Dokter Jaya dipanggil tuh office boynya tuh sama si Dokter Joyo. Tahu nggak office boy itu Dokter Jaya punya password? Kan 8 digit biasanya ya. Sekarang bisa lebih ya. Artinya kita pakai tergantung sistemnya ya. Si office boy itu nggak mau kalah, dia bilang bayar dulu dong 1 juta. Dikasih 1 juta, dikasih passwordnya. Ya apa? Saya ketikin nih, langsung dibilang bintang sampai 8 kali. Karena itu dia lihat. Begitu ketik, salah. Ketutup. Ya kan? Ini nggak salah kan? Salahnya sendiri Dokter Joyo itu percaya sama office boy. Bintang sampai 8 kali. Emang udah aman, udah tahu ya, ini 8 digit nih. Tapi kalau soal rekam medis itu langsung terkonek ke Depkes sih,
Itu kalau Enggak, saya itu sekarang kan ada ini perlindungan data pribadi, udah ada undang-undangnya. Jadi apabila tadi ya kesalahan penggunaan atau apa itu udah ada yang melindungi peraturan gitu. Jadi artinya orang takut, bukan takut, jadi orang akan mawas lah gitu ya. Oh udah ada undang-undangnya, udah peraturannya, berarti nggak bisa sembarangan pakai data pribadi orang. Jadi ada satu macam pagar-pagar lah ya. Iya, perlindungan data pribadi udah ada sekarang itunya, regulasinya gitu. Gitu ya. Jadi tapi tetap aja ya, kalau Profesor Adam Suhendra ini pasti sebagai orang IT, di mana ada antivirus pasti virusnya dikembangin lagi. Jadi artinya orang nggak akan nyerah dengan cara kayak tadi gitu ya. Dan hacker selalu lebih pintar juga juga. Ada pintar kan. Ya jadi ini ya menurut saya problem ini tetap akan hidup terus gitu kan sampai kapanpun ya, bahwa resiko ini open apa nggak open ini kan, tapi gimana caranya kita kemudian memitigasi resikonya kan. Ya, mempersulit orang untuk buka rahasia yang sebenarnya bukan haknya gitu loh. Ya, atau kalau enggak gimana ya, dipikirin suatu cara yang istilahnya bahwa ini hanya boleh dibuka misalkan terjadi kasus. Kalau nggak terjadi kasus kan nggak boleh gitu. Kalau sembarangan orang boleh buka kan celaka. Kalau nggak ya macam-macam. Tadi kalau terjadi ada oknum itu walaupun dia nggak punya hak karena nggak ada kasus, tapi dia coba gitu kan. Tapi kalau orang yang tidak punya kejahilan sendiri ya sebenarnya ada satu lagi masalah ini, kalau untuk orang-orang yang psikiater ya, itu kan mereka kan suka meresepkan obat-obat yang narkotik. Kalau zaman dulu kita resep tertulis, kita resep nggak boleh diparaf, harus ditanda tangan, dan dokternya kemudian harus lapor ke Depkes, dia keluarin obat berapa. Karena itu kalau bisa dijebol, itu bisa penyalahgunaan, Penggi. Bikin resep. Iya, tapi kalau sekarang dengan sistemnya komputer gitu, tahu nggak bisa, Franky. Maksudnya kita nggak tahu nih. Coba bisa aja kan itu dimanipulasi sama orang gitu, kemudian dia kesana, kemudian dia bisa dapat obatnya gitu. Nah, saya nggak tahu tuh pengamanan itu sampai saat ini tuh kayak gitu. Data itu kan nanti kan istilahnya data itu kan terekam ya. Nah, terekam tentu ada monitoring dong. Jadi monitoring itu artinya itu tadi kan antara diagnosa dan obat yang keluar ini gak istilahnya similar gak atau memang kebutuhannya itu gitu kan. Kan itu bisa ya. Jadi nanti misalkan itu tadi ini kok ininya diagnosanya ini tapi permintaannya sebesar itu, kan itu bisa dihitung ya. Ya kan begini Profesor Adam, mungkin dia perlukan nanti setelah dia meninggal itu perlu stop. Kalau dosisnya kebanyakan. Iya. Terus diambil lagi itu. Ya, oke. Balik kepada nih anak-anak mahasiswa Gunadarma nih. Iya. Dimodalin tuh, dibekelin tuh alat-alat yang boleh dibilang sekarang tuh udah banyak gak sih kedokteran yang pakai kayak gitu? Alat-alat kayak gitu? Ya tergantung rumah sakitnya. Gunadarma doang? Enggak, jadi inovasi. Jadi intinya adalah mahasiswa itu ditantang inovasinya untuk membuat rancangan aplikasi yang bisa digunakan di medical. Diaplikasiin. Iya, ini dirancang, diaplikasikan. Nah, nanti kalau rancangan ini udah bagus, nah ini kolaborasi dengan program studi lain, katakan yang bidang komputer, informatika, atau SK atau apa untuk dikemas menjadi sebuah perangkat yang memang usable. Oh, jadi artinya di sini untuk dicoba, artinya jangan cuma berdiri sendiri sih fakultas kedokterannya nih. Iya. Belajarlah kedokteran dengan benar, terus kemudian bagaimana untuk mempermudah cari ininya, hasil solusinya. Pakai nih aplikasi kolaborasi, ini. Ya. Gitu. Berkolaborasi juga gitu kan. Namanya multidisiplin. Jarang ya. Uji loh. Oh iya, alhamdulillah, terima kasih. Jadi do lips me ya. Bukan ilmu di do lips me. Enggak dulu jujur aja waktu saya di SMA 8 itu pelajaran bahasa Jerman tuh buat sebagian teman-teman saya laki-laki itu sangat disenangi. Iya. Karena manner ya. Manner sifatnya ya.
Itu karena gurunya. Oh, Saya dulu wajib ya. Saya juga wajib tuh S1. S1 ya. Tinggal. Jadi kalau saya belajar bahasa Jerman tuh seneng sekali, tapi sekarang udah ya banyak yang lupa sih ya. Dulu aja nggak inget, apalagi sekarang ya. Itu ya karena nggak ada yang diinget kan. Dulu nggak inget, apalagi sekarang nggak ada yang diinget ya benar. Tapi kalau dulu sih belajar bahasa Jerman sih mungkin benar ya. Iya. Maksudnya saya. Tapi kalau Perancis ada gunanya nggak bro? Portugis Ya, dong. Portugis. Spanyol menang bola pagi. Iya kalau Menang Spanyol. bola. Nggak, kalau Spanyol tuh penting ya, karena selain menang bola juga itu putri Spanyol tuh masih single. Ah, gitu ya. Tapi nanti Putri- gua belajar gitu nggak ada gunanya. Sekarang Putri- kita ngomong pakai bahasa apa, keluar bahasa apa. Putri Leonard. Oh, kalau yang tadi dokter Jaya Translate. ngomong itu cukup pakai kettle X1 doang. Pakai kettle X1, dokter yang ngomong apa, saya ngomong apa, keluarnya udah sama. Tapi yang paling dulu kita tuh orang Jepang loh. Orang Jepang tuh sejak tahun saya sekolah aja di Jepang gitu. Mereka kan nama di seminar orang Jepang ngomong pakai bahasa Jepang. Iya. Di kita pakai beginian, kita kedengaran pakai bahasa suka-suka kita, tinggal dikatakan Iya, aja. dipilih. Itu dari zaman dulu. Translator. Itu ada mesinnya memang. Mesin Ya sekarang itu penerjemah. pakai kettle X1 tuh Iya, langsung langsung keluar. 12 Iya. juta dapat. 12 juta harganya. Iya, ada yang kecil itu tinggal. Pakai klub Cina sih saya. Gitu. Kecil. Bapak ini ngomong, udah kemana? Nah, gitu. Ya kalau Cina mah nggak usah Oh repot-repot. iya, kemarin pengalaman ke Cina. Cina itu Tinggal tunjuk aja. Iya. oke. Siap, siap. Nah, jadi artinya di sini si mahasiswa ini itu pakemnya harus kuat ya. Iya. Kalau kita ngomong masalah dangdut harus ada jengkoknya, wayang harus ada pakemnya gitu kan. Si Iya. mahasiswa kedokteran juga harus kuat di daerah yang tadi dokter Betul. Mariono sebutin ya. Iya. Terus selain itu apa lagi dong kalau udah kayak gitu, terus untuk dia punya di bidang apa sih? Digital Pak, informasi. Informatika kedokteran. Informatika digital kedokteran. medicine. Ya kalau di kedokteran mungkin kenalnya digital medicine Digital ya. medicine. Itu beda nggak sih dengan yang sekarang aplikasi yang tadi dokternya kita ngobrol ya? Saya kadang-kadang kalau lagi malas ke dokter tuh, ya cukup ke aplikasi yang online dokter kayak gitu. Bukan itu. Bukan, ya itu juga mungkin termasuk karena itu kan layanan ya, Salah dok ya, satu. itu layanan. Tapi kalau salah yang satu. tadi saya ngomong itu memang betul, dia dokternya ngomongin gejalanya ini Betul. langsung direkam Langsung gitu, masuk terus langsung dia ngasih diagnosis sebenarnya. Jadi dokternya nggak usah mikir sama sekali. Ya, jentik. Jadi Data sebentar. dia semua diambil Saya di benar, compile. mencoba untuk mengkritisi dokter Jaya. Pada waktu kita pakai handphone nih, kita bilang nama Frankie, sakitnya apa? Sakitnya nggak bisa keluarin dompet, gitu ya. Ternyata dia tinggal copy paste, dimasukin ke dalam satu alat pencari. Begitu nggak bisa keluarin dompet, jawabannya pelit. Kira-kira gitu ya? Itu satu step ya. Kalau dua step, lu cari nomor akunnya berapa ini berapa ambil. Nggak, karena kalau saya ngomong masalah kedokteran kan istilahnya saya nggak ngerti. Iya. Yang saya ngerti kan masalah dompet aja nih. Tapi kira-kira seperti itu nggak sih kalau yang Ya yang itu kan rencana namanya mau dibentuk? tadi ya dari simptom itu kan nanti dapat fiturnya. Kalau orang sakit apa berarti kan ini ada gejala Nah, yang dimasukin nanti Sampai ada. ke sana nggak tuh bisa menghasilkan Bisa. kesimpulan? Jadi Nah. yang dimasukin itu bukan cuma anamnesis, tapi hasil Betul. pemeriksaan fisik, Iya. Semua ronsennya apa dimasukin dan kemudian dia real diagnosis. time data sensory. Jadi tergantung berapa banyak data yang masuk, makin tepat kan jadinya. Ntar kasih kopiannya ke saya. Oh siap. Dan masalahnya kalau ada masalah kamu nggak tahu mau nuntut siapa. Kalau ada dokter kan bisa Nggak dokter. perlu nuntut. Saya tuh kayak gini. Dokternya tahu problemnya, bukannya kebiasaan saya dok ya. Dikasih ini. Tapi saya nggak usah ngomongin sini, nanti istilahnya pada ngikutin saya. Nggak, pokoknya intinya kalau sampai secanggih itu, artinya tetap ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Bahwa ini adalah satu hal yang memang bukan sekedar ngasal gitu kan ya. Ya kan kalau nggak kan kayak tadi, begitu kita kasih hasil anamnesisnya itu kita copy paste, terus kita paste, kita dalam dia punya searching engine-nya, keluar Lagi. solusinya. Nggak sampai nggak
bukan mungkin sampai ke situ, tapi tetap ada lagi adalah justifikasi seorang dokter kan. Iya, jelas karena lah. gini sebenarnya makanya kan kalau dalam bahasa Belanda itu dokter itu arts. Jadi ada unsur seninya. Jadi semua gejala sama apa segala macam diagnosisnya bisa ini kemungkinan ini terapinya juga nggak pasti. Jadi begini nah disitulah tuh unsur dokternya masuk Frankie. Nah Jadi tapi masalahnya kalau ada dokter yang malas mikir, dia depend on the Sistem program, aplikasi matilah itu bisa salah Frankie. kalau dia nggak update pengetahuannya, kalau dia update artinya dia bisa terus tahu ya. Artinya justifikasi kan tadi di tangan si dokter. Iya, tapi bukan cuma dianya dokternya update, tapi programnya juga harus diupdate kan. Contoh nih, kalau orang mau bunuh diri zaman dulu, pakainya apa? Baygon. Bahkan Endrin, Dokter Mariono ya. Zaman dulu kita Kenapa tuh bunuh diri sih yang dibahas? nggak, ini Contoh. contoh, ya kan? Bahwa kalau dikasih Endrin orang bunuh diri gitu, nggak boleh pakai itu. Nah ini kan contoh. Iya. Bahwa kemudian yang memberikan justifikasi tetap nanti seorang dokter. Ya Gitu itulah ya. namanya kan kepakaran Nah, dok, karena karena profesi. harus ada update. Mm. Berkembanglah dari Endrin jadi Baygon, dari Baygon jadi cyanida, jadi arsenik gitu kan ya. Kan harus update tuh dokter. Iya. Ya dok ya, betul ya? Ya, Nah gitu maksudnya. udah bikin fakultas kedokteran. Ya memang kan kalau dokter Modalnya mau dapat gede itu kan dan saya harus nggak bakat. update ya dok ya. Dan Kalau saya nggak mau bakat praktek, bikin kayak gituan, saya senangnya nyetir dok. Saya nyetir, udah nyetir Siap. aja keliling Jawa, kemana, kan akap antar kota antar provinsi. Gitu. Iya, Jangan Bang. nggak inilah apa namanya, bukan bagiannya saya mah. Oh, gitu. Jadi- Betul lah. Jadi nih Prof Adang, apalagi Iya, nih iya. yang buat saya cukup banyak yang harus di ini nih. Seorang mahasiswa di Fakultas Kedokteran Gunadarma diharapkan jadi apa? Ya jelas jadi sesuai pertama profesinya kan. Jadi dokter. Sebagai dokter. Aduh, bener mesin. jawabannya. Iya. Jadi yang lainnya dok. Nah, diperkuat dengan tadi kemampuan. Bahkan sekarang tuh kalau di rumah sakit begitu ada masalah komputer dipanggil anak-anak Gunadarma. Ya sama kan jargonnya ya. Akuntansi misal lulusan. Dari mana lu? Gunadarma. Bikin ini program. Ada dari akuntansi kan. Udah tahu di Gunadarma Iya, itu iya, semua iya, jadi iya, akuntansi. iya. Apalagi sekarang ya. Kalau sekarang kan banyak perguruan tinggi bikin prodi khusus tuh AI gitu ya. Nah, kalau di Gunadarma semua dikasih AI. Mau kedokteran, mau komunikasi, mau apa semua dapat. Masuk Itu sana istilah dikasih komputer ya, Prof? Ya, masuk ke sana. Komputer dikasih. Ya enggak. Ya artinya di sana kita sediain lab segala Ya, macam menutup sama kemungkinan loh. multi. Enggak, tapi begini. Ini ada satu SMA ya di Jakarta ya. Oh, saya mau masuk situ. Kenapa? Kalau masuk Dikasih situ komputer. kasih komputer nggak pakai buku. Ini cuma bawa ke laptop satu. Nggak menutup kemungkinan. Dulu waktu tahun berapa? Dang? Iya. Wah, betul-betul. Waktu tahun berapa? Ada gitu. Iya. Dikasih mahasiswanya Benar. notebook. Notebook. Serius. Dari saya. Serius tuh. Nggak menutup kemungkinan saya Yang rasa. menutup. Ya kalau udah affordable price-nya segala Ya macam artinya masuk saya nggak lah mau gitu. pasti, tapi nggak menutup kemungkinan karena Pasti. dulu pernah kejadian seperti itu Gunadarma Mm-mm. memberikan anak mahasiswanya Mm-mm. sampai notebook. Dan itu justru mungkin jadi daya tarik tersendiri tuh. Oh iya, Banget. berikutnya kan Dengan laptop. Enggak, apalagi kalau di situ udah Kita pernah diinstal segala handphone, macam aplikasi yang berguna untuk dokter kan. masing-masing ini. heeh. Dengan biaya yang bersaing lah Oh ya. iya. Oke, jadi Siap. seperti itu ya Iya. Prof Adang ya kalau untuk ini. Jadi dia kasih gambaran suatu hal yang sederhana tapi gampang diingat. Gunadarma Komputer. komputer. Begitu ada lulus akuntansi komputer. Jadi orang tuh mikir bahwa kalau belajar di akuntansinya dia bisa mengaplikasikan bikin ininya. aplikasi. Jadi seorang nanti dokternya tetap dokter, tapi dia bisa secanggih bikin aplikasinya juga gitu. punya kompetensi Iya. tambahan. Tambahan, ya. Heeh. Supaya daya saing kan sekarang perlu ya. Itu tadi yang membedakan. Yang membedakan. Gitu. Ini nggak urusan dokter Jaya sekarang masalah kedokterannya gimana tuh terhadap teknologi. Enggak, tapi itu banyak membantu gini. Betul. Gini Prof, ada salah satu nih. Ini kalau saya ngomong soal Iya, iya, forensik ya. iya. Kita ketemu tengkorak nih. Mm-mm. Kan dari satu tengkorak itu bisa akan jadi satu wajah doang, nggak mungkin jadi wajah Iya. orang lain.
Kalau dulu kita bikin rekonstruksi wajah, Pak. Iya. Jadi tengkoraknya itu kita tempeli dengan lilin dengan Iya, ketebalan begini ini. Jadi orang kayak gimana Jadi ya? orang terus kita kasih wig, kita Iya. kasih kumis, langsung orangnya- keluarganya iya. itu, oh ini anak saya gitu, langsung dikenali daripada kita kasih tengkorak. Terus kemudian berkembang itu masalah soal IT itu. Mereka bikin program, Frankie, namanya Face. Nah, si tengkorak itu difoto dalam Iya, beberapa 3D, masa posisi, terus langsung Ya, dengan orang. program tinggal diklik satu klik, cerut jadi wajah. Generatif tuh. Kalau dikasih kumis, kumisnya lebih ini. Generatif. Jadi itu lebih gampang, Frankie, sangat memudahkan satu. Yang kedua ini, Bro, itu waktu itu saya pernah jadi pembimbing salah seorang yang ambil doktor Iya. dari ahli THT. Dia begini, dia tuh THT khusus untuk rekonstruksi wajah. Misalnya orang kecelakaan, bro, kan mukanya berantakan, kan mesti direkonstruksi. Reconstruction ya. Rekonstruksi. Kadang-kadang ada masalah karena begitu dia direkonstruksi dia pikir kayak begini kan dia foto sebelum dioperasi sesudah begini. Menurut dia sudah cakep. Tapi si pasiennya bilang, muka saya nggak cakep. Lama-lama kan dia bingung karena dia udah gitu. Kalau udah gitu kan mesti dikoreksi lagi. Nah kemudian dia pikir jangan-jangan cakep itu berbeda-beda tergantung sukunya. Iya, relatif. Nah dia bikin penelitian S3 nih. Jadi orang suku Jawa, suku Minang, sama satu lagi suku Batak kalau nggak salah. Nah diambil nih sekian Tiga orang suku cantik, ini. perempuan cantik nih, ini kan perempuan terutama yang suka ya. Perempuan cantik ada 50. Terus dia dinilai sama ahli seni, apa pokoknya kurator film lah, apa segala macam. Yang mana Di dari label, mereka dikasih scoring, yang mana yang labelin. cantik. Dipilih 15 cantik orang Jawa, 15 cantik orang Minang, 15 cantik orang Batak. Terus di foto CT scan. Iya. CT scan kan gitu ketahuan tuh ketebalan segala macam. Dari situ datanya dikolek. Jadi ada kriteria cantik orang Jawa, orang gini-gini. Jadi kalau dia sukunya seperti ini, dibikin program komputer, dari ketik mukanya kayak begini, aslinya cek dengan pakai data tadi, keluar muka kayak gini. Ibu setuju pakai muka ini? Oke, dioperasi jadi seperti Ketahuan itu. namanya nggak, Dok? Nggak perlu. Tapi cuma di kriteria doang. Tapi maksudnya saya itu sangat membantu sebab kalau kita lakukan dengan manual itu impossible. Kalau kayak gitu mah udah dari dulu udah bisa lama, Dok. Lama udah bisa ketahuan, bahkan bisa ketahuan nama. Anak buahnya Dr. Mariono bisa melakukan itu. Kenapa? Gimana? Tengkorak nih. Ini siapa nih? Siapa? Dia Kan kalau Dr. rekonstruksi. Jaya kan cuma sampai foto wajah. Nah, Dr. Mariono kan tinggal suruh aja anggotanya. Tolong bawa. Namanya siapa? Coba selidikin. 10 jam udah hancur tuh tengkorak, keluar tuh anggotanya. Jenderal, ini namanya Siti Maimunah, aslinya dari daerah mana, dengan umur sekian, sekian. Bentuk saya, nanti lihat di foto mirip siapa di komputer. Ditanya, diapain? Ya digebukin aja, ngaku katanya. Mayat itu mungkin. Kan? Tuh, Udah lama kan itu zaman bisa. dulu itu. Ya intinya kan ada generatif ya sekarang ya. Teknologi AI itu dia bisa mengeneratif. Jadi dikumpulin ini data yang tadi ya orang Jawa, orang apa itu disebut label. Kemudian dari label itu dia ini yang di-generate nih. Ya, generate dengan label ini. Nah, ini akan bentuknya akan seperti apa? Dia tidak mirip dengan itu, dia lain tapi dia masuk golongan itu gitu. Conditional. Ya Nah, contohnya, ya. kalau dalam kondisi saat ini, apa contohnya gimana? Ya, contoh generatif itu adalah ya contohnya ya. Kalau yang dari teks menjadi gambar, menjadi visual. Nah, jadi saya mau orang cantik suku ini ya. Itu sama di query gitu, enter. Generate. Saya pikir dia mau ngomong gini, contohnya. Ketawa. Kagak. Bule senengnya cewek yang eksotis. Eh, Padahal buat kita tuh biasa aja. justru Dan terbalik, kita ngeliatin cewek bule yang kayak gini kok cakep. Dan ternyata menurut si bule tuh, menurut si Bisa aja. cewek itu biasa. Iya kan behaviornya beda ya dok ya. Dia behave-nya ini. Nah ya Jadi, intinya kan ada contoh ya. kriteria tadi parameter. Brooke cantik kan? Ya relatif. Kalau menurut kita Hah? ya karena Bobby bukan Kids,
Bobby Kids, Broxet. Carbendazole, cantik nggak? Zaman dulu, kok sekarang udah nenek-nenek. Enggak, kita kan foto nenek-neneknya nggak ketahuan. Cantik nggak saat itu tuh? Waktu dia film Zorro segala macam. Iya, bintang film ya. Nggak, tapi sekarang bisa gini loh, Fred. Salah satunya misalnya contoh nih, kan ada orang ini dia sekarang, dia dulu karena dia miskin nggak punya foto, di foto Bisa. sekarang dari berbagai macam posisi, kemudian bisa ada program namanya Iya, Face, Face. tinggal diklik umur 20 kayak begini, umur 10 gini-gini, itu bisa Encode. digabung pakai komputer. Satu Fusi. lagi misalnya saya nih di foto muka saya, terus ini di sini Brooke Shield gitu. Kalau saya kawin sama dia, anaknya seperti apa itu bisa di Fusi namanya. itu Fusion. komputer sangat Fusi. membantu, itu cepat sekali kan, Ge. Udah ada Sesuatu yang dari algoritmanya, dulu iya. tuh gak mungkin begitu. Fusi, bisa Ini juga contoh, reconstruction. ya kan? Nah, Jangan ditunjukkan. Setelah diketik keluar. fusi. Ya itu dia tadi kan, dari teks yang kita inginin bentuknya fitur apa, ya berarti parameter ya. Nah, tahu nggak, Bro? Parameternya ini. Cucu saya aja Iya. kelas 2 SD. Itu bisa. Dia bisa ngeledekin bapaknya. Bapaknya marah-marah. Dia bikin, rubah foto bapak menjadi jelek. Kirim bapaknya. Serius sih. Jadi Itu sekarang tuh emang hebat hebat. lagi. Jadi jangan main-main. oke, jadi intinya penjelasannya Profesor Adang Suyendra ini itu sangat sederhana tadi, bahwa ada kelebihannya untuk seorang yang kuliahnya di FKUG. Iya. FKUG nama populernya apa sih maunya disebut? Kedokteran Gunadarma itu UG atau katanya. UG. Iya, kalau itunya UG. Sekarang maunya populernya panggil FKUG. FKUG bisa. UG ya. UG. Kalau UGI UGI. enggak, kalau UGI Nggak mungkin lah. ya, UGI. IF M. bisa IF atau AIS. Oh. Kalau kamu G, saya bisa Ya, M atau bisa macam-macam lah ya. ya kan? IA bisa, IZ bisa. Oke, Dokter Jaya, ini kalau sama Profesor ini satu ini, kayaknya harus kita schedulein lagi untuk diferensiasi lanjutan. Oh, iya, setuju. Ya kan, nggak cukup nih ngobrolin ini, karena istilahnya kita mau lebih tahu lagi nih, mahasiswa-mahasiswa kedokteran di Gunadarma itu artinya hasil lulusannya tuh sekarang yang udah bisa diimplementasikan seperti apa. Nanti mungkin Mr. Profesor Dokter Ing, Kalau dokter mah medisin ya. diploma Ing atau Dokter Ing, Dokter Ing. Dokter Ing ya, bukan Bukan E. Ing ya, Tor, dokter. dokter Nah, ya, Dokter Ing ya, itu jelasin ke kita. Tapi terakhir dari dokter Jaya mau nanya apa nih? forensik. Enggak, soalnya gini. Tadi saya ingetin sama Dokter Mariono, saya tuh Iya. punya piaraan yang selalu saya bawa-bawa ya. Dan ternyata nggak semua orang ya kayak saya, Dok ya. Tahu kan? Binatang terkecil di dunia yang ada di dalam perut, dalam badan saya selalu saya bawa-bawa itu cacing. Percaya? Cacing itu binatang terkecil? Tentu itu dimensinya ya, jadi jenis cacing. Iya, cacing. Percaya nggak? Kan binatang berarti makhluk ya. Sekarang makhluk terkecil Makhluk dalam terkecil itu tubuh. cacing bukan? Ya, ada lagi tuh Apa? bakteri gitu Ya, kan. enggak. Pasti cacing. Mikroba. Kalau Ini bakterinya cacingan, berarti bakteri cacingnya cacing. itu tidak bakteri. Iya deh. Oke. Silakan Nah, cacing. kasih harapannya buat orang-orang yang istilahnya mau kuliah di kedokteran. Ya kalau kuliah kedokteran ya kan artinya banyak perguruan tinggi menyediakan program studi kedokteran. Ya tentu saja dia ada istilah, kalau kuliah itu lulusan kan dia pasti ada, Anda sebagai dokter harus punya minimal kompetensi di bidang dokter gitu. Nah, kemudian yang kedua, kelebihan dokter Anda tuh apa? Nah, itu yang jelas ya. Kita beri kepada karya ke situ ya. Nah, terus sekarang kayak gimana sih metode pembelajarannya, perangkatnya kayak apa? Nah, itu harus kita lihat. Jadi artinya di UG ini ya saat ini sudah menyediakan berbagai fasilitas. Nah, tadi Dr. Mariono cerita kita punya lab stem cell.
Itu nggak ada yang punya itu. Jadi artinya mahasiswa bisa, ya tahu sendiri dok ya. Kalau kita udah ahli di bidang stem cell itu kan, jadi biomedical, jadi ada labnya. Kemudian juga artinya tadi ada alat-alat yang memang menunjang untuk pembelajaran yang inovatif. Ya kita didik mereka untuk gimana bisa berpikir tadi ya secara inovasi. Jadi nggak yang artinya cuman ya kalau itu kan memang udah kewajibannya dokter harus bisa A B C D F G, itu kompetensi dokternya, itu kita kasih lebih. Jadi itu tadi ya, jadi artinya perbedaannya itu adalah terletak di sana. Tidak saja fasilitas tapi ada yang disebut keunggulan. Ya. Untung saya udah umur segini tuh, udah 22 tahun. Karena nanti kuliah lagi saya ke Gunadarma. 2 SKS. Iyalah harus ya, orang kuliah kan nggak ada ininya ya dok ya. Belajarlah hingga akhir hayat. Belajar dong Pak Franky biar bener gak sih nih? Ngapalin dulu udah lewat Google Map aja udah susah. Diapalin sih ya. Oke, Siap. thank you. Ya. Profesor Dr. Ing Adang Suhendra. Apalagi? Ada pakai MA gitu? Enggak ada. Ada lah belakangnya Banyak ya. Dua kan. Iya, soalnya panjang kalau ketemu sama teman-teman ngobrol di sini. Siap. Thank you banget. Sama-sama Pak Franky. Oke. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!